Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada majelis kita kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selain kepada beliau, semoga salawat dan salam mengalir kepada keluarga Rasulullah dan semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua telah memperoleh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita. Ini kita masuk ke hadis ke-586. Khairun nisaikum al-afifatu al-gholimatu. Sebaik-baik dari istri kalian adalah al-afifatu, yang selalu berhati-hati atau selalu menjaga diri. Al-gholimatu, yang golim itu artinya yang besar nafsunya. Jadi bertanya yang besar nafsunya gimana maksudnya? Afifatun fi farjia, maksudnya menjaga diri dan senantiasa berhati-hati dengan kehormatannya, dengan kemaluannya. Walimatun ala zaujia, yang besar nafsunya terhadap suaminya. Ini untuk urusan rumah tangga ini sangat penting, sehingga menjaga diri dan juga selalu berada di dalam keadaan harmonis, tentu saja ini maksudnya. Jadi rumah tangga yang baik tentu saja adalah terletak pada harmonisnya hubungan antara istri dan suami atau suami dan istrinya. Ini sudah dewasa semua, bahkan sudah ada yang punya cucu juga. Saya kira bisa menjadi contoh yang baik untuk generasi yang lebih muda. Rawahul Dailami an Anasin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang sempurna. Jadi kalau para nabi dan rasul itu
yang dikisahkan dalam Al-Quran itu keadaannya berbeda-beda dari sisi rumah tangganya. Kalau Nabi Isa alaihissalam, nah ini untuk urusan rumah tangga enggak sulit untuk dicontoh ini. Karena apa? Perhati tujuh. Betul-betul kalau Nabi Isa ini contoh untuk praktek kerahiban itu luar biasa. Jadi harta benda tidak punya, rumah tidak punya, istri juga tidak punya. Jadi kalau kita ini katakan lahir apa teh di duit pak, di rumah, di rumah, wah itu jesuke. Niki rapat di duit pak, entah di rumah, di bujur, ini di bujur. Jadi masih lebih kaya daripada Nabi Isa. Ini luar biasa ini. Sementara Rasul yang lain yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yaitu contoh keluarga di mana kemudian dari sisi anak itu ya ada kekurangan. Ketika terjadi ujian Allah Subhanahu wa taala dengan bencana banjir yang melanda menutup seluruh permukaan bumi ini, maka yang mengikuti Nabi Nuh itu selamat semua. Sementara yang tidak bersama dengan Nabi Nuh, itu dikaramkan semua, sehingga tidak ada yang tersisa, termasuk putra Nabi Nuh alaihissalam yaitu Kan'an. Ketika Nabi Nuh berdoa, ya Allah selamatkanlah anakku karena dia adalah ahliku, maksudnya adalah keluargaku. Maka Allah di dalam firman-Nya menjawab bahwa innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukanlah dari keluargamu, maksudnya keluarga yang seiman gitu. Jadi kita semua ini adalah keturunan dari generasi yang baik gitu. Jadi mimman hamalna ma'an, jadi termasuk golongan orang-orang yang bersama di dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ada Rasul yang lain yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini seorang nabi, tapi kemudian memiliki istri yang durhaka. Kemudian ada keluarga Fir'aun. Ya, Fir'aunnya sendiri adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara istrinya ini adalah istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini Rasul yang pilihan. Jadi istri baik, keluarganya juga baik. Anak-anaknya putri beliau juga baik. Sehingga menjadi contoh yang baik. Nah, ini figur yang istimewa. Inilah yang menjadi contoh dari kita selaku umatnya. Dan urusan keharmonisan rumah tangga, urusan contoh-contoh dalam berbagai hal terkait dengan urusan rumah tangga, maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kaya memberi contoh pada kita semua. Kemudian hadis 587, khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit yaumul jumu'ati, yaitu hari Jumat.
Di sebaik-baik hari itu adalah hari Jumat, maka disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Ya, tapi jangan diterjemahkan Sayyidul Ayyam itu juragan ayam. Bukan ya. Ayam itu jamak dari yaumun, ayyamun. Ya. Sayyid itu artinya tuan atau uh, istilahnya ya doro gitu. Jadi tuannya atau kepalanya, penghulunya hari yaitu hari Jumat. Maka ini termasuk hari yang mulia. Fihi khuliqa Adamu. Di hari Jumat itu Adam diciptakan. Jadi Nabiullah Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Wa fihi uhbito minal jannati. Dan pada hari Jumat Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah dari surga untuk tinggal di bumi. Itu juga hari Jumat. Wa fihi tiba alaihi. Dan pada hari Jumat pula taubatnya Nabi Adam itu diterima. Jadi setelah turun dari surga, kemudian harus tinggal di bumi, maka penyesalan dari Nabi Adam itu dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, ini doa tobatnya Nabi Adam alaihissalam dan diterima oleh Allah pada hari Jumat. Wa fihi kubido, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya meninggal, wafat. Wa fihi taqumus sa'atu, dan pada hari Jumat pula kiamat itu datang. Masalahnya itu Jumat yang mana itu nggak ada yang tahu. Dan kiamat itu datang serta-merta, sangat cepat. Sehingga saking cepatnya itu orang tidak tahu itu. Artinya tidak bisa mengantisipasinya. Kalau bencana-bencana yang kita ketahui itu juga datangnya cepat, tapi tetap sebelum-sebelumnya itu tanda-tanda atau juga mungkin alamat-alamatnya sebagian orang tahu, tapi untuk kiamat ini memang tidak diberitahukan. Wa ma ala wajhil ardi min dabbatin illa wa hiya tusbihu yaumal jumu'ati musikhotun atau musikhotan hatta tatlu asyamsu. Dan tidaklah wa ma ala wajhil ardi min dabbatin illa wa hiya tusbihu yaumal jumu'ati musikhotan hatta tatlu asyamsu syafaqun minas sa'ati. Dan tidaklah ada makhluk di atas bumi ini dari hewan-hewan itu kecuali memasuki pagi hari itu musikhotun atau musikhotan. Mereka itu menjerit. Ya, ini bahasa Jawa ini gembor. Ini gembor itu kalau dalam bahasa Indonesia ya menjerit ini orang pakai pas nih. Terus pokoknya gembor gitu aja. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari syafakotan minas sa'ati, karena takut terhadap hari kiamat. Jadi tiap pagi subuh itu
makhluknya Allah ini, hewan-hewan yang ada di atas bumi ini, semuanya bergembor. Karena apa? Merasa takut akan datangnya ya. Illa ibnu Adam, kecuali anak cucu Adam. Jadi Allah berikan ini memang beda ini ya. Anak cucu Adam itu belalah itu rapat yang ngerti. Nggak ngerti ini ya, terus sedih terus sampai Jumat besok. Belalah itu kurang ngerti. Berarti dia nabi ya kurang ngerti. Sementara hewan-hewan itu gelisah. Karena apa? Karena kepekaannya tadi terhadap apa namanya hari kiamat itu. Justru yang diberikan keistimewaan dalam hal itu adalah hewan-hewan. Sementara manusia tidak diberikan. Nah, seperti apa namanya peristiwa yang ada di alam kubur itu juga telinganya manusia itu nggak begitu peka itu. Karena memang Allah sengaja ciptakan seperti itu. Demikian juga pandangan manusia itu ya hanya diberi pandangan secara zahir saja. Pandangan batin itu ya peka. Karena kalau diberikan pandangan batin itu ya malah nggak ada kehidupan normal. Karena apa? Orang sudah tahu semua itu nggak terjadi keistimewaan. Sudah tahu semua. Dan sekian hari lagi mau meninggal, wah itu sudah pian mangan, malah lebih dulu meninggal sebelum tanggalnya. Di hal-hal yang apa namanya goib, maka Allah simpan, tidak ditampakkan bagi manusia. Supaya apa? Ya supaya manusia ini memang beraktivitas secara normal begitu. Mana yang taat, mana yang tidak taat, mana yang beriman, mana yang tidak beriman itu berjalan secara alami. Gitu. Kemudian wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun mu'minun wa huwa fis sholati yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Lah, pada hari Jumat itu saatun, ada satu waktu yang seorang mukmin itu tidak mendapati waktu itu, sementara dia berada dalam keadaan sholat, kemudian dia meminta kepada Allah, meminta apapun, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah pasti memberikannya. Ini luar biasa ya. Jadi di hari Jumat itu ada satu waktu menurut hadis ini di mana doa itu mustajab. Tapi doa itu diucapkan orang di dalam sholatnya. Nah, ini berarti nak sholat di Jumat, sholat sunnah itu berarti sing dawa ya Pak. Lihat ini. Nah, karena apa ya? Panjangnya sholat di dalamnya disertai dengan doa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terserah di bagian sholat sunat apa terserah. Tapi dalam hadis ini, hadis rawahu Ahmad an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah terangkan bahwa wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun mu'minun wa huwa bis sholati yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Di dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang orang mukmin itu tidak mendapati waktu itu, kemudian dia berada di dalam keadaan sholat, kemudian dia minta kepada Allah, kecuali doanya itu pasti diijabah atau diberikan oleh Allah. Nah ini salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa.
Ya, berarti dalam keadaan sholat, misalnya di bagian akhir dari sholat atau di bagian sujud dari sholat, kemudian berdoa. Oke. Pada hari Jumat. Tentu saja hari Jumat punya keistimewaan lain, yaitu hari di mana bagi laki-laki yang sudah balik, yang muslim tentu saja itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Di antara waktu yang mustajabah ketika mendatangi sholat Jumat itu adalah di antara dua khutbah, itu juga waktu yang mustajab untuk itu. Karena biasanya itu kalau khotib itu sebagai tanda pertengahan antara dua khutbah kan duduk. Misalnya khotib mengatakan Astagfirullahaladzim innahu al-ghafurur rahim. Maka beristighfarlah, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun. Kemudian khotib duduk. Baca menang baik. Ya minimal ya beristighfar lah. Itu kan khotibnya sudah menyuruh. Nah cuma kebiasaan khotib di Indonesia ini untuk isi khutbahnya sendiri itu di bahasa Indonesia. Tapi untuk penggalan-penggalan khutbah yang lainnya itu tidak bahasa Indonesia. Jadi pas diperintah itu nganggo bahasa Arab ini orang mudeng. Gitu ya. Jadi misalnya Astagfirullahaladzim innahu al-ghafurur rahim. Itu sebenarnya diperintah, wahai kalian para jamaah, beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha agung. Itu. Jadi jamaahnya itu diam, entah ini duduknya khotib ini, ya. Jadi jangan diam ya. Jadi ya tadi perintahnya khotib itu suruh istighfar ya beristighfar. Nanti kok masih ada waktu berdoa yang lain selain beristighfar. Itu waktu yang mustajab untuk meskipun nanti khotib juga berdoa lagi pada khutbah yang kedua. Khutbahnya itu doanya adalah yang masuk dalam rukun khutbah itu doa untuk orang Islam. Itu bukan untuk diri sendiri. Jadi untuk diri sendiri boleh, tapi yang menjadi wajib adalah berdoa untuk orang Islam. Maka Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya. Ini terkait dengan hari Jumat, Sayyidul Ayyam atau hari yang mulia. Kemudian hadis 588, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi sebaik-baik dari kita ini adalah yang tentu ini arahnya adalah sebagai kepala rumah tangga. Ini yang paling baik kepada keluarga, kepada istrinya, kepada anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini adalah yang terbaik di antara kalian paling baik kepada keluarga. Ma akroman nisa illa karimun. Tidaklah ada orang yang memuliakan wanita kecuali orang mulia. Jadi kalau kita ini menghormati kaum perempuan, memuliakannya, menyayanginya, itu adalah termasuk orang yang mulia. Wala ahanahunna illa laimun, dan tidaklah memperlakukan mereka dengan kasar ya, atau merendahkannya kecuali ya orang yang bengis, orang yang kasar, orang yang tidak mulia.
Tanda kemuliaan seseorang salah satunya adalah perlakuan terhadap kaum perempuan, menghormati atau tidak menghormati, menyayangi atau tidak menyayangi itu. Maka ini adalah fenomena yang juga kita harus ketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan itu adalah masalah yang serius. Maka sekarang ini banyak aturan yang mengatur tentang itu. Ada aturan mengenai atau undang-undang mengenai KDRT. Kemudian ada lembaga perlindungan perempuan dan anak. Semacam-macam ini. Ada semua itu. Dalam rangka apa? Melindungi tadi wanita dan anak. Ini isu yang sangat sensitif dan itu menandakan bahwa memang keadaan masyarakat itu memang memerlukan lembaga-lembaga itu. Dan beda dengan zaman dulu. Jadi nanti kemudian ya berarti yang melakukan kekerasan itu hanya laki-laki atau perempuan, Pak? Ya sebenarnya enggak juga. Itu common sense begitu. Jadi pikiran awam itu begitu. Kalau namanya yang melakukan kekerasan itu ya umumnya laki-laki pada perempuan. Tapi ada enggak perempuan pada laki-laki? Ya sebenarnya ada juga. Cuma jumlahnya itu yang mungkin sangat sedikit. Secara statistik itu atau secara survei atau secara penelitian itu ya jumlah perbandingannya tetap banyak yang laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan yang melakukan tindak kekerasan kepada pasangan. Ini maka di dalam hadis ini Rasulullah memang sangat mewanti-wanti itu. Bahkan di dalam khutbah wada Rasulullah, sebelum haji Rasulullah sebelum beliau wafat itu salah satu wasiatnya adalah ya kaum perempuan itu supaya ini penting ya. Di agama kita memang tidak menghendaki adanya penindasan, itu intinya itulah, dan juga kekerasan utamanya kepada kaum yang lemah. Salah satu kaum yang ditandai lemah itu adalah kaum perempuan. Ini saya kira banyak sekali ini hadis dan juga pelajaran-pelajaran dalam agama kita dalam urusan. Maka seluruhnya diatur dengan baik, termasuk dalam urusan rumah tangga adalah urusan talak ya. Ini dosa besar menggantung status perempuan itu. Ya. Dicerai tidak, tapi juga dirawat juga tidak. Maksudnya dalam kehidupan rumah tangganya itu menjadi tidak jelas. Itu dosa yang sangat-sangat besar. Nah, ini juga tidak boleh ya. Kalau muasyaratul ma'ruf, kalau hidup dalam rumah tangga yang baik, kalau mau dilepas ya dilepas yang baik. Ini perintahnya begitu agama. Wa ashiruhunnal bil ma'ruf wa fariquhunna bil ma'ruf. Jadi kumpulilah dengan baik, maksudnya muasyarah itu hidup berumah tangga dengan baik, wa fariquhunna bil ma'ruf, dan ceraikanlah juga dengan cara yang baik-baik. Hadis ini Rawahul Al-Khatib an Anasin, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian hadis ke-590 Khuyyira Sulaimanu bainal mali wal mulki. Nabiullah Sulaiman itu diminta memilih oleh Allah bainal mali wal mulki, antara harta kemudian kerajaan atau tahta, wal ilmi dan ilmu. Tahtarul ilma, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'utiya al-mulka wal mala, maka Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman
yang memilih ilmu itu kemudian diberikan pula al-mulka, yaitu kerajaan atau pangkat atau eh, tahta, wal mala, dan juga diberikan ilmu. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting dan lebih tinggi kedudukannya daripada harta dan lainnya. Sehingga siapa memiliki ilmu maka otomatis Allah akan menyertakan di dalamnya itu adalah harta dan juga tadi ya, jabatan. Pada apa namanya, contohnya adalah pada Nabi Sulaiman. Ini hadis yang saya kira semua orang sudah tahu bahwa memang salah satu untuk meningkat hal yang bisa meningkatkan apa namanya kesejahteraan manusia di bumi itu adalah terkait dengan pendidikannya. Maka ada namanya indeks ini istilahnya ya tingkat apa ini istilahnya melek pengetahuan di masyarakat di dunia ini ya. Jadi orang Indonesia ini secara indeks ada di mana ya, kita ini sebenarnya masih dianggap belum terlalu tinggi dibandingkan banyak negara lainnya. Nah, yang sekolah sekarang udah banyak sekali, iya yang sekolah banyak sekali, tapi tetap itu yang dari sisi jumlah kita ini masih belum menyampai angka 20% untuk yang bisa menjangkau pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Jadi meskipun jumlah kita yang anak-anak kita ini yang kuliah itu banyak, tapi secara kuantitatif angkanya masih kurang dari 20%. Di negara-negara lain ini jumlahnya tinggi, di atas 20%. Jadi tetap masih membutuhkan usaha yang lebih keras lagi. Ya, kita melihat itu jumlahnya sangat banyak, ya karena penduduknya juga sangat banyak. Tapi kalau di persentase, itu kan jumlah yang banyak juga 20% dari jumlah yang banyak. Kalau jumlahnya sedikit, itu 20% dari jumlah yang sedikit penduduk. Itu maksudnya. Ya kalau dihitung misalnya jumlah satu-satunya per gundul itu ya banyak memang yang kuliah. Gitu. Dibanding dengan Singapura ya banyak kita, dengan penduduknya bahkan banyak mahasiswa kita, tapi persentasi dari total penduduk kita ya tentu angkanya masih jauh dari 20%. Nah ini juga perjuangan yang memang berat ya, yang perlu kita perjuangkan. Jadi salah satu cara di dalam meningkatkan kesejahteraan ya itu antara lain ada melalui pendidikan. Nah apa hubungannya ya sebenarnya ini dari sisi tinjauan secara modern, di mana dunia pendidikan itu harapannya itu bisa mengantarkan orang-orang yang cerdas dan terampil atau yang memiliki pengetahuan dan keterampilan itu untuk siap memasuki dunia kerja. Memang pertimbangannya lebih ini ya, lebih ke materialis ya, lebih materialis. Jadi ukuran-ukurannya adalah ukuran-ukuran materialis. Tapi kalau kita dari sisi agama sebenarnya tidak itu saja. Jadi intinya ya siapa yang beriman dan memiliki ilmu maka Allah akan tingkatkan derajatnya, gitu aja ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu itu dengan kenaikan bahkan tidak cuma 1 derajat, itu beberapa derajat atau banyak derajat. Itu yang penting nih, sehingga
memang tidak semata-mata ukuran ekonomis dan ukuran materialis saja, tapi dari berbagai ukuran kalau dalam agama kita. Meskipun dalam dunia modern yang orang-orang terjebak pada ukuran-ukuran yang lebih materialis itu ya, pendidikan itu selalu dihubungkan dengan keterserapan di dalam pasar kerja. Ini juga kita ini agak untuk sekolah-sekolah terutama yang agama ya, itu memang dilihat dari ukuran ini memang agak tersingkir begitu, tersingkir ya. Karena apa? Misalnya untuk mencapai akreditasi unggul maka sekian puluh persen dari lulusannya harus sudah terserap dalam dunia kerja itu kurang dari 6 bulan. Coba. Jadi begitu lulus dapat ijazah sebagai sarjana, maka kurang dari 6 bulan sudah bisa terserap di dunia kerja. Bila universitas yang maju sekalipun kan ya angel itu kalau di Indonesia ini. Makanya tagar di hari ini itu yang banyak yang buka di medsos itu kan segera pindah warga negara kan gitu, segera kabur duluan. Maksudnya apa? Ya itu tadi, kalau nggak dapat kerja di sini, ayo cepat-cepat lamar kerja di negara lainnya. Kalau saya sendiri membaca tagar kayak gitu itu ya, terus kesuwen itu terlambat gitu. Karena orang-orang di kampung saya itu sejak tahun 80-an sudah kabur ke berbagai negara itu. Ada yang ke Jepang, ada yang ke Arab, ada yang ke Malaysia, ada yang kemana-mana itu sejak tahun 80-an. Sehingga kalau di kampung saya sana di Pati itu kan terkenal daerah merantau ya. Satu kampung itu di Malaysia saja kalau 400-500 orang ada ya. Itu dari satu desa ya, tempat saya. Sehingga ya, sudah hal yang biasa. Nanti kalau capek kerja di Malaysia pergi ke Arab Saudi, nanti capek di Arab Saudi ya mau kerja di dalam negeri ya ke Sulawesi, ke Papua, nanti capek di sana pulang lagi terus pergi ke Malaysia lagi begitu sampai tua itu ya. Kalau tagar hari ini baru seperti itu maka scary gitu ya. Ya, itu mungkin ini tagar untuk orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi mungkin ya. Apalagi memang sekolahnya di luar negeri kemudian begitu pulang merasa kecewa dan nah ini balik lagi kabur lagi ke luar negeri. Ya, itu terkait dengan pendidikan tadi ya dan ilmu. Jadi tetap di dalam hadis ini dikatakan bahwa ilmu itu adalah pilihan yang jadi sebenarnya ini ya seperti mengurai lingkaran setan gitu, antara pendidikan dan kesejahteraan itu seperti mengurai awat dari mana? Gimana Pak mau sekolah yang baik Pak? Oh, duitnya tidak punya itu. Lah nanti ditanya, lah karena bodoh maka menjadi miskin. Kenapa menjadi miskin ya? Karena bodoh. Kenapa bodoh ya? Karena miskin terus gitu. Antara ayam dan telur itu. Maka itulah yang perlu menjadi kesadaran kita semua. Jadi apapun itu ya memang diusahakan pendidikan ini penting. Maka di Indonesia ini ya sudah lumayan lah. Jadi wajib untuk belajar sampai kalau dulu kan 6 tahun ya, sekarang sudah meningkat lagi. Ya, meskipun juga kita tahu bahwa kebutuhan pendidikan ini juga memerlukan pembiayaan yang besar. Ya Bapak Ibu semua, ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Nanti kita akan lanjut pada hadis berikutnya. Ini juga ada pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas hidup kita melalui ilmu dan juga tadi bisa mencontoh baginda Rasulullah SAW dalam urusan memperlakukan kaum wanita dengan penuh kasih sayang
kemudian juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada keluarga kita, dan juga beberapa hal lainnya lagi, yaitu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, serta bisa mengisi hari Jumat kita sebagai hari Jumat yang sebagai hari yang mulia di antara hari-hari yang lain dengan amal kebaikan. Demikian kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi wa sallam ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mahidan. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi nafi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa ahlil taqwa wa ahli sa'adah wa ahli istiqomah fil hasanah wa fil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairi wa tuyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo cek kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.